Hai guys, my friends. Mungkin di era adaptasi kebiasaan baru ini, kita perlu perangkat baru yang untuk menunjang keperluan work from home atau bekerja dari rumah atau school from home atau pembelajaran jarak jauh. Nah, sebagian dari guys, my friends mungkin mencari perangkat yang pas karena dirasa kalau layar smartphone itu mungkin kurang besar, tapi kalau laptop mungkin masih kurang praktis. Nah, mungkin bisa consider untuk perangkat yang satu ini yaitu tablet, seperti yang ada di depan saya ini, yaitu Samsung Galaxy Tab A7 dengan layar 10,4 inci. Tablet ini diunggulkan oleh Samsung untuk mendukung kegiatan bekerja atau PJJ. Juga cocok untuk perangkat keluarga dan bisa digunakan sebagai perangkat multitasking. Nah, dengan harga yang ditawarkan, yaitu 4,999 juta, kira-kira udah bagus belum antara spesifikasi dengan harga yang ditawarkan? Saya Prasetyo dari Gizmologi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan ini adalah ulasan saya mengenai Samsung Galaxy Tab A7. Gizmologi. Nah, kita bahas dari segi desainnya. Kalau dulu tuh rasanya Galaxy Tab A series itu terkenal dengan material yang terbuat dari plastik atau Vaux leather alias kulit tapi terbuat dari plastik. Nah, beda sama Galaxy Tab A7 yang kali ini hadir di Indonesia, dia punya material body berbahan metal, aluminium unibody. Dan kalau bisa dilihat dari sini, desainnya itu tipis dan ringan. Ketebalannya cuma 7 mm dengan bobot 477 gram aja. Nah, dengan bobot dan ketebalan tersebut, untuk ukuran tablet 10 inci ini tergolong tipis dan ringan. Nah, di bagian sisinya kita bisa menemukan ada tombol power dan tombol volume di sisi atas. Lalu juga ada mikrofon di sebelahnya. Lalu jika dilihat di bawah, dia ada slot SIM, di mana tablet ini menggunakan slot SIM hybrid. Jadi kita bisa pakai dua kartu SIM atau satu kartu SIM dengan satu kartu micro SD. Nah, yang cukup spesial, di sebelah kiri sama kanannya ini ada 4 speaker atau 4 lubang speaker, masing-masing 2 di sebelah kiri dan kanan. Dan di sebelah kanan kita bisa menemukan port USB-C dan jack audio 3,5 mm. Beralih ke layar Samsung Galaxy Tab A7 ini punya dimensi 10,4 inci, resolusinya Full HD Plus 1200 x 2000 pixel. Yang saya suka dari layar ini adalah bezelnya. Keempat bezelnya ini dibuat tipis dan sama tebalnya. Jadi udah cukup pas buat kita ketika kita lagi megang satu tangan, kita bisa menelakkan jari kita di sini. Lalu untuk kualitasnya sendiri sudah cukup bagus untuk kualitas IPS ya. Dia reproduksi warnanya itu sudah cukup gonjreng. Cuman yang saya lihat di sini white balance-nya itu agak sedikit kebiruan. Dan saya nggak nemuin cara untuk mengubah tone warnanya menjadi sedikit warm atau cool. Dimensi 10,4 inci ini udah cukup banget buat multitasking, untuk zoom call atau sekadar mengakses situs lewat browsernya. Buat nonton Netflix juga enak banget karena didukung sama 4 speaker. 2 di kiri dan 2 di kanan dengan dukungan Dolby Atmos. Nggak perlu nambah speaker Bluetooth lagi, Galaxy Tab A7 ini kualitas suaranya sudah cukup kencang dan cukup bagus. Nah, untuk kamera, di belakang ini ada satu kamera dengan resolusi 8 MP, f2.0 dan autofocus. Sementara di depan dia ada kamera 5 MP dengan bukaan 2.4 dan fixed focus. Kedua kamera ini bisa ngerekam video hingga resolusi Full HD 30 fps. Dan untuk kualitasnya sih ya udah cukup lah untuk tablet harga 5 jutaan. Bisa digunakan untuk kegiatan outdoor, tapi kalau misalnya indoor, noise-nya sudah pasti akan muncul. Cuman yang saya suka dari kamera depannya ini, dia posisinya tepat di atas tengah seperti ini ketika posisi sedang landscape. Jadi kalau zoom call itu sudah pas aja posisinya. Nggak biasanya kalau ada beberapa tablet itu lokasinya di sini. Nah, kamera depan Galaxy Tab A7 ini ada di sebelah sini. Untuk fiturnya sendiri, Samsung Galaxy Tab A7 menjalankan One UI Core 2.5 berbasis Android 10. Nah, kalau ada ML Core, biasanya fiturnya lebih terbatas. Tapi yang penting-penting masih ada. Kita bisa ngejalanin beberapa aplikasi sekaligus dengan split view dan pop-up view. Nah, untuk keperluan keluarga, ada Samsung Kids yang bisa digunakan untuk batasi akses aplikasi, beri durasi penggunaan, dan lainnya. Cocok untuk anggota keluarga di rumah. Jadi kalau pakai aplikasi ini, orang tua nggak perlu khawatir, anaknya bisa akses file-file dokumen penting atau konten yang kurang layak untuk diakses. Tablet ini gunakan chipset Qualcomm Snapdragon 662 octa-core dengan fabrikasi 11 nanometer. Yang rilis di Indonesia punya RAM 3 GB dengan memori internal 32 GB.
Untuk penggunaan casual sehari-hari sih udah cukup, cuman mungkin kita perlu sabar sedikit ketika kita akan memulai untuk tampilan split view atau multitasking. Transisinya agak sedikit lambat, tapi masih bisa ditolerir lah dengan harga yang ditawarkan. Nah, walaupun tipis, Samsung Galaxy Tab A7 ini punya kapasitas baterai yang cukup besar di 7040 mAh. Dengan kapasitas tersebut, untuk penggunaan casual sehari-hari, sesekali nonton Netflix atau Zoom call, di saya sih bisa tahan sekitar 2-3 hari pemakaian. Nah, dengan kapasitas baterai yang besar tentunya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengisi daya. Walaupun sudah mendukung fast charging 15 watt, pengisian dayanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 3 jam. Lalu kalau misalnya pakai charger bawaan yang masih 10 watt, bisa 4 jam lebih. Jadi disarankan untuk pakai fast charging tambahannya. Nah, itu tadi pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy Tab A7, tablet kelas menengah yang baru aja diluncurkan oleh Samsung Indonesia. Dengan harga 4,99 juta, fitur-fitur yang ditawarkan udah cukup menarik. Layarnya besar, bezelnya tipis, desainnya kokoh, tipis, dan premium dengan bahan metal. Juga fitur-fitur tambahannya seperti 4 speaker dengan Dolby Atmos, lalu bisa multitasking dengan tampilan split view dan pop-up view, dan juga performanya yang sudah cukup oke dengan baterai yang tahan lama. Jadi kalau misalnya Gizmo Friends cari tablet di rentang harga 4-5 juta, Galaxy Tab A7 ini bisa jadi salah satu konsiderasi terbaik. Kalau misalnya butuh fitur yang lebih baik, Samsung juga ada Galaxy Tab S7. Nah, itu juga udah kami ulas di gizmologi.id, jadi Gizmo Friends bisa cek di situs kami untuk review lengkapnya. Nah, sekian dulu dari video ulasan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami Gizmologi. Main-main juga ke media sosial kami di Instagram dan Twitter @gizmologi. Saya Prasetyo, mohon pamit dan sampai jumpa.